Tapi secara istilah, secara terminologi, puasa itu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Nah, ini menarik. Jadi puasa itu adalah menahan diri, al-imsak anil muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, apa saja membatalkan puasa? Nanti sebentar lagi akan kita uraikan. Jadi dia menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasanya. Dari waktunya dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Terbit fajar itu bukan terbit matahari, Bu ya. Bu, Ibu, jangan salah tafsir. Terbit fajar bukan terbit matahari. Terbit fajar itu masuk waktu subuh. Nah, masuk waktu subuh itu disebut terbit fajar. Kalau terbit matahari lain lagi. Puasa mulai dari terbit fajar, bukan dari terbit matahari. Nah, kemudian sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Maksud tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Nah, jangan lupa ma'an niyah, harus dengan niat. Kalau nggak ada niat nggak sah. Jadi puasa harus dengan niat. Jadi kalau orang menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari dengan niat, itulah yang dimaksud dengan puasa. Alhamdulillah. Baik, sekarang sejenak kita lihat sejarah puasa. Sejarah puasa, bahwa puasa ini ibadatun qadimah, syariatun qadimah. Puasa ini adalah suatu ibadat yang sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat terdahulu juga ada kewajiban puasa, walaupun ada perbedaan waktunya, ada perbedaan jumlah harinya, tapi substansi makna puasa itu sudah ada dari syariat umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, puasa Ramadan itu baru diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi pada saat di kota suci Mekah, puasa belum wajib, Bu. Puasa Ramadan belum wajib. Waktu Nabi hijrah 1 tahun pertama masuk Ramadan, belum wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, masuk tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban, turun perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban puasa. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, disitulah di tahun kedua Hijriah baru diwajibkan puasa atas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu kita catat, pertama kali puasa itu diwajibkan, itu wajibnya masih wajib mukhayyar. Nah, artinya wajib mukhayyar, mau puasa boleh, enggak puasa enggak apa-apa, tapi bayar fidyah. Jadi orang yang sehat juga enggak apa-apa enggak puasa, asal bayar fidyah. Nah, itu diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Jadi pada saat kita dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada saat ayat itu turun, ya puasa Ramadan memang sudah diwajibkan. Tapi di ayat berikutnya dijelaskan. Nah, dijelaskan bahwa orang-orang yang mampu tapi nggak mau puasa, nggak apa-apa, tapi wajib bayar fidyah. Nah, jelas gak, Bu? Kenapa nggak langsung diwajibkan saja, nggak pakai bayar fidyah? Nah, supaya umat Islam nggak kaget, nih puasa 1 bulan penuh. Jadi ternyata puasa itu diwajibkannya secara bertahap. Nah, begitu turun ayat 185, saudara, di mana Allah menyatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka wajib dia puasa bulan Ramadan tersebut. Baru umat Islam
wajib puasa Ramadan. Yang kuat wajib, nggak boleh bayar fidyah. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, itu sekedar sejarah supaya kita tahu. Tapi untuk umat Nabi sekarang tentu puasa Ramadan itu sudah diwajibkan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita termasuk minas shaimin was shaimat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dalil Quran. Nah, sementara di dalil sunnah kita tahu pada saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam. Jibril mengatakan alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Nah, Nabi menjawab alaihi salatu wasallam, Islam itu adalah antas hada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tasuma Ramadan. Nah, jangan lupa tuh. Jadi artinya di sini Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, pada saat ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, bayar zakat, juga termasuk puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam. Kalau puasa Ramadan termasuk rukun Islam, berarti dia wajib untuk dilaksanakan. Di hadis lain Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khams, bahwa Islam ini berdiri atas 5 perkara. Salah satunya adalah saum Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sampai di sini jelas Bu ya? Bu. Jadi puasa itu termasuk rukun Islam. Kalau gitu wajib gak puasa Ramadan? Wajib. Dan ini termasuk usul Bu ya, bukan furu. Artinya usul, meyakini kewajiban puasa Ramadan itu usul, bukan furu. Artinya usul, saudara, semua madhab Islam wajib sepakat, tidak boleh ada perbedaan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga karena ini usul, umat Islam gak boleh beda pendapat. Kalau beda pendapat, batal imannya, batal Islamnya. Seperti apa? Kalau ada orang ngaku Islam terus dia mengatakan puasa Ramadan gak wajib, dia murtad, dia keluar dari Islam. Jadi kewajiban Ramadan, percaya akan wajibnya puasa Ramadan, itu masalah usuluddin, itu masalah pokok agama, tidak boleh kita ingkari. Kira-kira jelas gak Bu? Tapi di dalam masalah Ramadan memang banyak hukum furu, ada perbedaan-perbedaan pendapat, saudara. Nah, itu masalah furu. Kalau perbedaan pendapat tentang apa saja membatalkan puasa, ada perbedaan pendapat, itu furu. Nggak apa-apa beda pendapat selama ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi wajibnya puasa Ramadan itu bukan furu. Nggak boleh ada perbedaan pendapat. Itu usuluddin. Semua harus menerima. Nah, sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Nah,